Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kali ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan di majelis Sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas spesial tentang kaitannya rukun puasa atau fardhu shaum. Rukun puasa itu ada 4 macam. Jadi yang menyebabkan puasa itu sah itu ada 4 macam. Karena kalau tidak ada yang 4, tidak sah puasa. Puasa akan dianggap sah kalau memenuhi rukun yang 4. Yang paling pokok rukun yang 4 adalah an-niyat. Yang pertama adalah niat. Kenapa yang paling pokok sahnya puasa itu adalah niat? Karena sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niat. Maka puasa termasuk ibadah yang membutuhkan niat. Seperti sholat. Sholat ibadah yang membutuhkan niat. Kalau kita sholat tidak niat, tidak sah sholatnya. Puasa ibadah yang membutuhkan niat. Haji ibadah yang membutuhkan niat. Umroh ibadah yang membutuhkan niat. Sedekah bukan ibadah yang membutuhkan niat. Kalau sedekah gitu. Nah, maka termasuk puasa adalah ibadah yang membutuhkan niat, maka sahnya puasa harus dengan niat. Di mana letaknya niat? Letaknya niat adalah bil qalbi, di dalam hati. Sehingga kalau kita melapazkan niat hanya sebatas lisan, tidak diiringi dengan hati, tidak sah puasanya. Kayak anak kecil. Sok lihat dulu. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Lisannya baca, tapi tidak diiringi dengan hati, tidak sah puasanya. Ya, kayak itu bukan anak kecil. Kita sudah dewasa, jangan disamakan dengan anak kecil. Maka kalau niat puasa hanya sebatas lisan, tidak diiringi dengan hati, tidak sah puasanya. Karena niat tempatnya di dalam hati. Bagaimana kalau di dalam hati tapi tidak dilisankan, sah puasanya? Sehabis sholat taraweh niat puasa, di dalam hati saja pejamkan mata, konsentrasi, beres, sah. Karena niat puasa ada dalam hati, begitu. Atau sehabis makan sahur pejamkan mata, membisikkan dalam hati kita niat puasa, sah puasanya tanpa diiringi dengan lisan. Cuman yang paling utama adalah ya lisan ya hati. Sebab apa yang dibahasakan lisan itulah cerminan bahasa hati. Apa yang dibahasakan lisan maka membantu untuk hati. Kata lisan, niat saya nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana atau ramadhani. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa hari esok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Di dalam hati kita bisikan, cukup. Itu utama. Lisan membantu menghadirkan niat dalam hati. Fa in kana as-shaumu fardhon, jika puasanya puasa fardu, maka jika puasanya puasa fardu, seperti mana puasa fardu? Seperti puasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa kifarat, atau puasa qadha. Ada 4 macam fardu teh.
yang dianggap puasa fardu 4 macam. 1, puasa Ramadan, jelas kedudukannya fardu. Sebab firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah membahasakannya kutiba, seperti Allah membahasakan perintah salat. Kita mau kuta, kata Allah. Saking pentingnya berarti puasa. Maka puasa Ramadan hukum fardu. Puasa kifarat fardu. Karena beban kita telah melanggar aturan Allah. Kemudian puasa nazar, karena janji kita. Nazar itu kan janji. Nazar itu janji kepada Allah. Ya Allah, jika kau sembuhkan sakit saya nazar akan puasa 3 hari. Nazar wajib ditunaikan. Al-wa'du dainun wa, janji itu hutang, wajib ditunaikan. Janji kepada Allah. Nadar Ramadan, nadar, kifarat. Yang terakhir qada. Qada jelas itu hukumnya juga fardu. Nah, jika puasanya fardu, maka melafazkan niat, menghadirkan niat puasa itu harus di malam hari. Puasa Ramadan menghadirkan niat di malam hari. Puasa qada menghadirkan niat di malam hari. Puasa kifarat menghadirkan niat di malam hari. Puasa nazar menghadirkan niat di malam hari. Yang namanya fardu yang 4 tadi, dari mulai Ramadan, qadanya, kifarat, nadar, ketika melafazkan atau menghadirkan niat puasa harus dihadirkan di malam hari. Kalau Ramadan dihadirkan niat puasanya di siang hari tidak sah. Qada Ramadan niat puasanya di siang hari tidak sah. Nazar niat puasanya di siang hari tidak sah. Kifarat niat puasanya di siang hari pun sama tidak sah. Kapan malam? Malam itu adalah dari setelah maghrib sampai sebelum subuh. Itu malam. Pokoknya ketika sudah masuk maghrib sampai sebelum subuh itu dianggap malam. Oh, berarti bisa dong niat puasa Ramadan setelah buka, bisa. Datang waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berbuka dengan kurma, kemudian air putih, beres baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru saja beres buka langsung niat lagi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala, niat saya puasa hari esok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bisa, tidak jadi masalah. Gitu. Kata masuk sudah malam hari. Bagaimana? Sudah terdengar azan maghrib, belum buka puasa, sudah niat puasa lagi, ini juga belum dibatalin. Sudah terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum minum, belum makan korma, belum minum air, sudah niat puasa lagi. Nawaitu shauma ghadin. Jangan. Kenapa? Puasa itu juga belum dibatalin dan tidak anggap wisol. Jangan. Apa tuh? Batalkan dulu puasanya, habis batal baru berniat lagi gitu. Jadi harus di malam hari. Sehingga kalau dilafazkan, dihadirkan niat di siang hari tidak sah puasanya. Nah, Imam Syafi'i, niat puasa menurut Imam Syafi'i adalah likulli yaumin, setiap malam, atau likulli lailatin, setiap malam wajib menghadirkan niat puasa untuk hari esok. Setiap malam wajib menghadirkan puasa untuk hari esok. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi malam ini tarawih, lanjut niat, besoknya saum. Malam tarawih, lanjut niat, besoknya saum. Malam tarawih, besoknya niat, malam tarawih, lanjut niat, besoknya saum. Gitu. Itu seperti di kita. Itu apa namanya? Puasa. Niat puasanya Syafi'iyah. Nawaitu shauma ghadin, tiap malam. Tiap malam menghadirkan niat untuk puasa hari esok. Kalau Imam Maliki annahu yakfi niyatu shaumi jami'is syahr fi awalil lailatin minhu. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Maliki berpendapat
cukup niat dilafazkan di awal malam hari pertama berpuasa untuk seluruh bulan Ramadan. Jadi malam pertama tarawih itu malam untuk melafazkan niat. Maliki mah. Hari kedua, malam kedua, malam ketiga, malam keempat tidak usah niat, sebab niat cukup di malam pertama tarawih atau malam pertama makan sahur. Malam pertama tarawih atau malam pertama makan sahur cukup niat di sana. Hari kedua, ketiga tidak usah niat lagi. Itu pendapat Imam Maliki. Maka niatnya beda. Kalau niat Imam Maliki mah nawaitu sauma ramadhana kullihi hadihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Tuh gitu. Niat saya puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Bukan niat saya puasa hari esok, tapi niat saya puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Maka niat di awal malam, malam pertama tarawih atau malam pertama makan sahur itu ada niat. Hari kedua, ketiga tidak usah ada niat. Itu pendapat Maliki. Adapun pendapat Imam Syafi'i, setiap malam harus menghadirkan niat. Maka niatnya beda. Nawaitu sauma godin. Niat saya puasa hari esok bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Hari esok bulan Ramadan tahun ini karena itu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dalam niat puasa harus ditentukan Ramadannya. Jangan nawaitu sauma lillahi ta'ala. Gimana kalau nawaitu sauma godin lillahi ta'ala? Niat saya puasa hari esok karena Allah Ta'ala. Itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak ta'in. Harus ta'in. Puasa apa? Puasa Ramadan. Maka nawaitu sauma godin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi harus ta'yin. Sehingga kalau niat saya puasa hari esok tidak disebutkan Ramadannya, itu tidak sah niatnya. Kalau tidak sah niatnya berarti tidak sah puasanya. Kemudian setelah Ramadan harus disebutkan fardunya. Jadi sebutkan tentukan Ramadannya, tentukan juga fardunya. Maka yang paling pas niat puasa adalah yang sering kita bacakan, nawaitu shauma godin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Fardu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, al-imsak anil akli wasyurbi. Harus menahan diri dari makan dan minum. Puasa itu harus menahan diri dari makan dan minum. Dari kapan? Dari semenjak datangnya waktu subuh. Tandanya dari semenjak terbitnya fajar shidik, dibuktikan dengan kita adalah berkumandangnya azan subuh, sampai kapan terbenamnya matahari, dibuktikan dengan berkumandangnya azan maghrib. Maka dari semenjak azan subuh sampai azan maghrib tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu adalah perkara yang mensahkan puasa, baik sedikit ataupun banyak, asal disengaja. Baik sedikit ataupun banyak, asal disengaja, batal puasanya. Bagaimana kalau sedikit tapi tidak disengaja, seperti lupa, tidak batal puasanya. Bagaimana kalau banyak tapi lupa, asal benar-benar lupa, tidak batal puasanya. Tapi kalau sedikit disengaja, batal puasanya. Banyak disengaja, batal puasanya. Hatta sisa makanan yang ada di mulut kita, lupa habis sahur tidak gosok gigi, daging masih ada yang nempel, daging rendang mungkinnya jam 9 pas masih enak, udah
tanggung udah digigit dimakan batal puasanya, kenyang tidak puasanya batal. Nauzubillah, masya Allah. Sedikit atau banyak membatalkan puasa. Bagaimana kalau ludah kita ya asal ludah bersih daripada makanan. Ya makanya sehabis makan sahur sebelum datang waktu subuh harus gosok gigi bersih. Berkumur-kumur gosok gigi bersih, sudah gigi kita yakin bersih, ya berpuasa, maka di satu saat di siang hari nanti kita tenggorokan kering, bisa menelan ludah hanya sebatas untuk membasahkan tenggorokan kering kita. Kumpulkan ludah. Kumpulkan, sudah terkumpul dalam lidah, telan ke dalam. Itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena lidah belum sampai pada had dhahir. Tapi kalau lidah sudah ludah sudah sampai pada had dhahir, ngucur ka dieu ngelai, disorodot isot, dikenyot deui ka jero tah, itu mah batal. Kenapa? Karena lidahnya adanya sudah keluar kepada had dhahir, jadi barang dunia, ditarik lagi ke dalam, batal puasa. Ya kalau lidah sudah jadi, kalau hanya sebatas di gusi atau di lidah, ya ludahnya itu kemudian kita telan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah masih pembahasan al-imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, itu makan dan minum, dan yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.